Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di fisiologi hewan eksperimental kali ini kita akan membahas, eee, lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas basic dari ilmu reproduksi, terutama untuk reproduksi hewan jantan atau pada laki-laki. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada sperm quality atau kualitas sperma itu sendiri. Jadi, hasil dari proses gametogenesis atau proses spermatogenesis, itu kemudian dia akan menghasilkan sel gamet yang kita sebut sebagai spermatozoa, atau secara lebih umum istilahnya adalah sel sperma. Namun, untuk melakukan proses pembuahan itu kan kita harus mengetahui bahwa kriteria-kriteria sperma yang baik atau kualitas dari sel sperma yang baik itu seperti apa. Dari sinilah kemudian ilmu biologi reproduksi itu dapat menentukan atau kemudian dapat mempelajari bagaimana kita melihat karakteristik-karakteristik dari, sperma yang memiliki kualitas yang baik. Nah, apa sih, manfaat dari kita bisa mempelajari ilmu reproduksi terutama pada sperm quality? Yang pertama adalah beberapa riset atau penelitian reproduksi itu kemudian bisa diaplikasikan dalam bidang tertentu. Contohnya pada bidang peternakan, itu kita bisa melakukan uji kualitas semen segar ataupun semen yang kita bekukan terutama pada hewan-hewan ternak yang memiliki varietas dan keunggulan. Hewan-hewan ternak seperti sapi, sapi yang merupakan varietas unggul, domba, kelinci, ayam, dan lain sebagainya, itu kita bisa uji menggunakan sperm quality, di mana dasar-dasar dari ilmu reproduksi itu kita gunakan. Kemudian dari sini pun kita juga bisa melakukan proses penyediaan cadangan-cadangan sperma atau dalam hal ini adalah sperma beku. Contohnya beberapa instansi yang melakukan hal ini adalah Balai Inseminasi Buatan, ada beberapa mahasiswa yang kerja praktek di Balai Inseminasi Lembang, dan ada tahun kemarin ada yang di Balai Inseminasi yang berada di Malang. Nah, itu mereka melakukan kerja praktek untuk menganalisis sperm quality pada hewan ternak seperti sapi Brahmana atau sapi-sapi dengan kriteria unggul, sapi yang besar itu ternyata proses pengawinannya itu menggunakan cara inseminasi buatan. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan uji senyawa obat untuk peningkatan kualitas reproduksi. Senyawa-senyawa obat yang, memiliki kandungan berbagai macam antioksidan, kemudian vitamin E dan lain sebagainya, itu kemudian dapat meningkatkan sperm quality atau kualitas reproduksi sehingga menyuburkan, misalnya pasangan suami istri yang ingin istilahnya itu, eee ingin memiliki anak, nah modelnya seperti itu. Itu kita bisa melakukan riset atau kita bekerja dalam instansi-instansi, di bawah naungan BPOM atau misalnya pabrik-pabrik obat-obatan yang kemudian, mereka melakukan riset terkait dengan penemuan-penemuan obat-obatan terbaru. Apa yang kita lakukan lagi? Kita bisa melakukan analisis penyakit sistem reproduksi. Bagi teman-teman yang tertarik bekerja di rumah sakit, nah di situ ada laboratorium reproduksi atau laboratorium yang notabene bekerja terkait dengan analisis-analisis apakah memang terjadi kelainan pada reproduksinya, baik pada pria maupun pada wanita, apakah ada bakteri, virus, atau patogen yang kemudian dia menyerang, itu kita bisa melakukan analisis di bagian situ. Kemudian, nah di sini yang, kemarin sempat dipresentasikan, uji senyawa agen antifertilitas gitu ya, untuk menemukan salah satu, agen-agen antifertility alami, obat-obat KB alami, obat kontrasepsi alami. Nah, ada beberapa senyawa antifertilitas yang menarik perhatian dunia, yaitu adalah gosipol. Gosipol ini milik dari biji, buah kapas gitu ya. Beberapa riset sudah menemukan
dan sudah meneliti bahwa senyawa gosipol ini kemudian dia dapat membuat sperma itu benar-benar tidak mengalami motilitas atau pergerakan sama sekali. Ini yang menjadi unik dan sudah menjadi obat anti-fertility dan kemudian dikembangkan. Padahal Indonesia sendiri biodiversitasnya cukup tinggi, maka peluang-peluang untuk menemukan senyawa obat untuk agen anti-fertilitas ini mungkin masih memiliki peluang yang sangat banyak. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan uji kualitas sperma pada pasien, ini juga hampir sama dengan, di lab tadi mengenai analisis penyakit sistem reproduksi. Di sini kita bisa melakukan uji kualitas pada, pasien. Jadi kita bisa melihat kemampuan sperma dan kemudian bisa membantu dokter dalam, menelaah atau meneliti apakah seorang pasien ini mengalami kemandulan atau tidak. Maka dari itu, teman-teman mahasiswa semua harus tahu kriteria-kriteria, kualitas reproduksi yang baik, terutama misal kita fokus di sini pada laki-laki itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama dalam hal ini mengenai kualitas, sperma. Nah, kita coba melihat struktur morfologi atau bentukan dari sel tersebut. Kita coba lihat dari sel spermatozoa. Nah, spermatozoa itu, dibentuk dalam tubulus seminiferus yang berada di dalam testis. Ingat ya, yang namanya tubulus seminiferus itu merupakan saluran-saluran yang melekuk-lekuk, kemudian dia berada di dalam suatu organ ya, suatu organ bulat yang kita sebut sebagai testis. Jadi, tubulus seminiferus itu bukan sebuah organ, yang kita sebut sebagai organ itu adalah testis, sedangkan tubulus itu adalah salurannya. Nah, tubulus ini berisi rangkaian sel yang sangat kompleks, yaitu perkembangan atau proses pembelahan sel germinal. Siapa sel germinal ini? Ya, spermatogonium tadi. Spermatogonium terus membelah menjadi sel-sel spermatozoa atau kita sebut sebagai gamet jantan. Nah, kalau kita lihat secara morfologi bentukan dari selnya, bahwa spermatozoa itu sebenarnya susunannya, pada prinsip dasarnya itu mulai dari kepala, kemudian ekor. Nah, kalau kita lihat kepala spermatozoa itu terdapat akrosom, sedangkan pada ekor, secara anatomis itu terdapat yang kita sebut sebagai middle piece, kemudian di sini ada cincin yang kita sebut sebagai annulus, kemudian di sini ada principal piece, kemudian di sini adalah end piece. Jadi kalau kita lihat pada bagian ekor itu ada middle piece gitu ya. Nah, middle piece ini kalau misalnya orang-orang awam kita sebutnya adalah leher. Kemudian pada bagian ekor ini ada principal piece, kemudian ada end piece. End piece itu adalah pada bagian akhir. Ini adalah secara morfologi bentukan dari selnya. Nah, kalau kita lihat pada bagian ekor, terutama pada bagian middle piece, principal piece, dan end piece, itu ekor ini dapat bergerak. Kenapa dia bisa bergerak? Karena struktur dari ekor ini tersusun atas aksonema yang di dalamnya itu ada sekitar 11 mikrotubulus dengan susunan 9+2. Kok bisa sih susunannya 9+2? Nanti kita lihat secara grace atau kita secara pemotongan. Kemudian dibalut dengan fibril atau outer fibril, kemudian ada lapisan mitokondria pada bagian middle piece yang membentuk kolom longitudinal pada dorsal dan pada bagian ventral. Nah, kalau kita lihat teman-teman semua, beda loh struktur bentukan dari sel sperma antara babi, ini babi hutan, kemudian pada sapi, ram itu apa ya? Mohon maaf saya kurang tahu, pada kuda, manusia, tikus, dan ayam. Kepala spermatozoa bentuk utamanya itu bentuknya oval, tetapi agak sedikit berbeda pada spesies-spesies yang lain. Kemudian, kalau pada manusia tumpul mengandung nukleus dengan kromatin yang padat sekali. Di sini kromatinnya dipadatkan. Kromatin terdiri dari DNA yang sangat kompleks dari protein dasar yang kita sebut sebagai protamin sperma. Jumlah kromosom spermatozoa itu adalah setengah dari sel somatik atau kita sebut sebagai haploid. Sel spermatozoa yang haploid ini dihasilkan berdasarkan dari proses pembelahan secara meiosis
yang kemarin kita sudah pelajari bersama, sehingga terbentuk sel spermatozoa hasil dari proses spermatogenesis. Nah, ini ya, sama juga struktur anatominya, kalau kita lihat, ini adalah kepala spermatozoa, ini adalah pada bagian leher, atau kita sebut sebagai, middle pitch, gitu ya. Kemudian di sini principal pitch, kemudian yang di sini adalah end pitch. Struktur yang ada di sini, ini kita sebut sebagai ekor sperma. Middle pitch itu berisi mitokondria yang berperan dalam proses pergerakan. Nah, di bagian tengah itu adalah aksonema, di mana aksonema ini tersusun atas mikrotubulus. Kepala spermatozoa itu berisi inti sel yang kromosomnya adalah haploid, setengah dari sel somatik, di ujungnya itu adalah akrosom, di mana akrosom ini berisi berbagai macam enzim yang berfungsi untuk menembus sel telur. Nah, ternyata kalau kita lihat gitu ya, bentuk dari sel sperma setiap spesies itu beda-beda dan sangat unik. Mungkin teman-teman lebih familiar dengan spermatikus karena kalian sudah belajar atau praktikum mengenai spermatikus. Di sini ada hooks atau ada kait. Tetapi ternyata sperma-sperma yang lain juga memiliki beragam bentuk yang berbeda, namun tetap memiliki fungsi yang sama, yaitu melakukan proses fertilisasi, bergerak menuju sel telur untuk melakukan proses pembuahan. Kita ingin melihat pada bagian akrosom atau pada bagian tudung di atas dari inti sel. Pada bagian akrosom, pada bagian anterior akhir dari inti spermatozoa itu kemudian dibungkus oleh akrosom yang sangat tipis. Lapisan membran yang menutupi ini terbentuk pada saat proses pembentukan spermatozoa. Akrosom terbentuk pada saat proses spermiogenesis. Kromosom itu ternyata mengandung berbagai macam enzim seperti enzim hyaluronidase yang berfungsi untuk menghancurkan cumulus ooporus, kemudian ada enzim corona penetrating enzim yang berfungsi untuk menghancurkan corona radiata. Apa itu corona radiata? Merupakan folikel pelindung di atas lapisan pelusida di sel telur. Kemudian ada enzim terakhir yang kita sebut sebagai akrosin yang berfungsi untuk menghancurkan zona pelusida. Enzim hyaluronidase dan connotating penetrating enzim itu ada beberapa referensi yang menyebutkan sebagai hydrolytic enzim, sedangkan akrosim itu ada beberapa literatur yang menyebutkannya sebagai akrosomal enzim. Nah, ini ya, kalau kita lihat ini adalah inti selnya. Nah, kemudian pada bagian atas atau tudung ini adalah akrosom, di mana akrosom itu mengandung beberapa enzim yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, fungsinya untuk menembus lapisan dari sel telur, karena di sel telur itu ada zona pelusida, kemudian ada sel-sel folikel yang merupakan corona radiata. Ini perlu ditembus oleh sel sperma, sehingga sel sperma itu membutuhkan yang namanya akrosom. Kalau kita lihat berdasarkan SEM scanning electron microscope, yang warnanya merah ini merupakan reaksi dari akrosom pada saat menembus sel telur. Nah, ini kalau kita lihat secara ultrastruktur spermatozoa pada telur mohon maaf, pada, eee, pada kura-kura. Nah, kalau kita lihat, nah ini ujungnya ya, melekuk seperti ini adalah akrosom, kemudian ini adalah nukleus inti selnya. Ini adalah pada bagian middle piece gitu ya, pada bagian middle piece itu berisi mitokondria yang berperan untuk menghasilkan energi, di mana energi itu untuk pergerakan pada bagian akrosom, agar akrosomnya itu bisa bergerak ekornya. Sedangkan kalau kita bandingkan misalnya pada manusia, itu ternyata kalau pada kura-kura itu sedikit lebih runcing dibandingkan dengan pada manusia yang cenderung pada bagian kepala spermatozoanya itu tumpul. Bagaimana dengan ekor sperma? Nah, ekor sperma itu berisi aksonema, di mana aksonema itu berperan dalam proses pergerakan atau motilitas pada spermatozoa. Di dalam aksonema itu tersusun atas sepasang dari mikrotubulus 9+2 yang umumnya dinding ekornya itu melipat seperti gelombang dengan gerakan menggeser antar sepasang daerah yang berdekatan. Nah,
Kalau kita lihat yang namanya mikrotubulus, mikrotubulus itu banyak ya susunannya di dalam sel, dia menyusun yang namanya flagel dan dia menyusun yang namanya silia. Perbedaannya apa? Kalau kita lihat flagel itu yang berfungsi untuk pergerakan. Jadi ekornya sangat panjang, ini kita sebut sebagai flagel. Sehingga ekor dari spermatozoa ini kita sebut sebagai flagel yang berfungsi dalam proses motilitas atau pergerakan berenang gitu ya, kemudian melakukan proses fertilisasi. Sedangkan kalau silia itu lebih pendek, kemudian dia tidak berfungsi untuk bergerak, tidak berfungsi untuk melakukan proses motilitas, tetapi dia hanya berfungsi untuk pergerakan saja. Contohnya silia pada saluran pernafasan yang berfungsi untuk menghilangkan kotoran-kotoran atau debu yang berada pada lapisan mukosa saluran pernafasan. Nah, di sini kalau kita lihat pada bagian middle piece-nya itu terdapat mitokondria, di mana mitokondria itu berfungsi untuk bergerak si aksonema atau mikrotubulus ini. Kalau kita lihat secara pemotongan, itu pada bagian middle piece gitu ya, sampai ke prinsipal itu susunannya seperti ini. Ada 2 pasang, saya di sini ya, sepasang mikrotubulus. Jadi ini mikrotubulusnya ada 2, 1, 2. Kemudian kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 yang berada di bagian tepi dan ada 2 yang berada di tengah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai 9 plus 2. Jadi di sini gabung ya, tetapi kalau yang di sini misah tetapi cuma 1, sehingga totalnya itu adalah 11 mikrotubulus. Jadi kalau kita hitung ya, itu adalah 9 plus 2 aksonema. Gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, sperma itu dapat hidup dengan beberapa cairan ejakulasi. Nah, kemudian sperma dengan cairan tersebut itu kita sebut sebagai semen. Nah, fungsi semen itu sebenarnya apa? Terdapat berbagai macam kandungan dari semen yang berfungsi dalam mempertahankan kehidupan dari sel sperma. Ada fruktosa, ada asam sitrat, kemudian ada prostaglandin, elektrolit, enzim hyaluronidase, neuroamidase, penghambat atau inhibitor hormon testosteron, FSH, LH, dan beberapa asam amino seperti tirosin, glutamat, karnitin, dan beberapa lemak. Nah, ini salah satu contoh karakteristik dari komponen kimia dalam semen ternak seperti sapi, domba, babi, kuda, dan ayam. Itu ternyata dia memiliki beberapa kandungan normal. Kira-kira kalau misalnya volume ejakulasi normal sapi itu sekitar 5 sampai 8 mili, domba 0,8 sampai 1,2 mili, babi bisa dibaca sendiri, ayam bisa dibaca sendiri. Sedangkan kalau kita lihat saat di sini konsentrasi spermatozoa setiap milinya itu sekitar kalau pada sapi 800 sampai 2000 juta sel per mili. Nah, sedangkan pada ayam sekitar 150 sampai 300 juta sel per mili. Nah, ini kalau kita lihat banyak sekali kriterianya ya, pH, fruktosa, sorbitol, asam sitrat, dan lain sebagainya, sampai ke garam, sodium, potasium, kalsium, magnesium, dan klorid. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa melihat indikasi bahwa pada hewan ternak atau misalnya pada hewan yang kita ambil sampel semennya, itu apakah memiliki karakteristik kriteria sperma yang normal atau tidak. Kalau normal berarti nanti kalau misalnya pada sapi itu kita bisa bekukan atau kita simpan untuk dilakukan inseminasi buatan. Sperma itu memiliki kemampuan yang namanya kapasitasi, di mana kapasitasi ini adalah sperma yang diejakulasikan ke dalam saluran reproduksi itu bertujuan untuk dapat melakukan fertilisasi oosit. Nah, kemudian di dalam alat reproduksi betina itu membutuhkan waktu agar dapat melakukan proses fertilisasi. Nah, di saluran reproduksi seperti cairan uterus, bahan-bahan dari oviduct, dan cairan folikel pada saat ovulasi itu berperan dalam proses kapasitasi. Jadi sperma itu bisa melakukan proses fertilisasinya. Hmm,
Dalam proses kapasitasi spermatozoa, mamalia yang telah mengalami pemasakan di dalam epididymis dan terejakulasi belum dapat membuahi sel telur, tapi adanya cairan reproduksi pada wanita atau pada betina itu kemudian spermatozoa ini terbantu agar tetap bisa melakukan proses pergerakannya. Spermatozoa tersebut haruslah tetap menetap di dalam saluran kelamin betina selama beberapa waktu untuk melakukan proses pembuahan sel telur. Nah, spermatozoa itu kemudian dia akan mengalami perubahan proses fisiologi di dalam saluran kelamin betina. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan spermatozoa mampu melakukan proses pembuahan. Peristiwa yang tadi kita sebutkan itulah yang kita sebut sebagai kapasitasi. Nah, kalau kita lihat pada saat di dalam epididymis, membran plasma dari sperma itu kemudian permukaannya ditutupi oleh molekul pelengkap gitu ya, nutrisi dan lain sebagainya seperti protein, karbohidrat, sehingga kalau kita lihat warnanya adalah kuning. Kalau plus dengan semen gitu ya. Saat diejakulasikan, protein plasma dari semen itu kemudian melapisi kepala sperma dan menutupi lapisan dari epididymis gitu ya. Di sini pada saat ejakulasi pun juga masih terlapisi oleh beberapa komponen-komponen senyawa. Namun pada saat kemudian melakukan ejakulasi, kemudian melakukan proses reproduksi, kemudian sperma masuk ke dalam saluran wanita atau saluran reproduksi betina, itu kemudian mereka melakukan yang namanya kapasitasi. Ketika sperma masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, selubung glikoprotein, nah di sini karbohidrat dan protein dari epididymis dan cairan semen itu kemudian dapat dilepaskan untuk memudah sperma mencapai ampula atau mencapai oviduct atau tuba falopi. Nah, di sini kalau kita lihat, nah adanya cairan uterus, bahan-bahan dari saluran reproduksi wanita, itu kemudian melepaskan komponen-komponen pemberat ya, karbohidrat, protein, dan lain sebagainya, sehingga proses kapasitasi sperma itu berjalan dengan sempurna. Nah, bagaimana desain pengamatan dan penelitian terhadap reproduksi jantan gitu ya. Nah, fokus utama kita ya pasti adalah pada bagian dari organ reproduksi itu. Jadi kita bisa mengamati sel atau jaringan atau organ yang kemudian berfungsi untuk menghasilkan sel sperma. Berarti fokus pada kajian pengamatan atau fokus pada kajian penelitian ini adalah kita mengamati pada bagian organ reproduksi, yaitu pada bagian testis dan pada bagian epididymis. Epididymis berfungsi dalam proses pematangan, sedangkan testis berfungsi dalam proses pembentukan sel sperma atau spermatogenesis. Nah, disinilah kemudian kita bisa ambil sampelnya. Kita bisa amati pada bagian testis dan kita juga bisa amati pada bagian epididymis. Kita bisa mengambil sampel testis gitu ya, contohnya pada hewan model yang di sini adalah tikus. Kemudian kita bisa amati struktur morfologi dari testis. Nah, ini kelihatan testisnya seperti ini teman-teman semua. Nah, salah satu parameter yang paling mudah atau yang bisa kita lakukan itu adalah pembuatan sediaan histologi, kemudian kita bisa mengamati proses spermatogenesis yang kita amati dari testis yang kita ambil sampelnya. Selain itu, kita juga bisa menghitung yang namanya indeks gonadosomatik. Apa itu indeks gonadosomatik? Indeks atau cara perhitungan untuk melihat perkembangan gametogenesis di dalam organ reproduksi. Itu pasti beriringan dengan meningkatnya nilai indeks gonadosomatik. Apa itu indeks gonadosomatik? Indeks gonadosomatik itu adalah berat relatif dari gonad, dalam hal ini berarti bisa kita terjemahkan bahwa gonad ini adalah testis dan ovarium. Yang kemudian kita berat relatif gonad terhadap berat tubuh atau berat total gitu ya, yang digunakan untuk memprediksi jumlah anakan yang dihasilkan dari siklus reproduksi. Nah, kita bisa melakukan penelitian praklinis hewan ternak, hewan dengan ukuran kecil, dan identifikasi beberapa spesies itu untuk melihat indeks gonadosomatik. Jadi kita bisa melihat kematangan, apakah mereka pada fase larva, atau mereka pada fase juvenil, atau mereka pada fase dewasa, itu kita bisa melihat indeks gonadosomatiknya. Nah, gini ya, jadi
Kalau kita lihat ini ada tikus yang bobotnya besar, gede, ada yang normal. Kira-kira kalau misalnya testisnya sama ukuran yang, tikusnya di sini dengan yang di sini, ukuran testisnya sama, tapi bobotnya di sini berbeda, berarti akan menghasilkan indeks yang berbeda pula. Sehingga rumus dari indeks gonadosomatik itu adalah berbobot gonad atau misalnya berapa bobot testis, misalnya bobot testisnya 10 gram per bobot tubuhnya misalnya 100 gram, berarti 10/100 kali 100% itu adalah cara menghitung GSI atau Gonadosomatotic Index. Sehingga kalau misalnya testis antara tikus A dengan tikus B ini ternyata bobot testisnya sama, tetapi bobot badan antara tikus A, tikus B ini berbeda, maka GSI yang ada di sini jelas lebih kecil dibandingkan yang ada di sini. Berarti tikus dengan bobot yang besar dengan testis yang sedang atau testis yang kecil itu akan memiliki indeks gonadosomatik yang kecil. Ini kemudian kita bisa analisis kenapa indeks gonadosomatik pada tikus ini bisa kecil. Selain itu, kita juga bisa menghitung yang namanya indeks spermatogenesis dan ketebalan sel-sel epitel. Nah, yang namanya proses spermatogenesis itu ada di saluran tubulus seminiferus. Ini adalah saluran tubulus seminiferus. Nah, teman-teman kan pada saat kemarin belajar ilmu reproduksi sudah tahu ya kriteria, oh yang namanya sel spermatosit itu yang ada di sini. Spermatogonium itu yang berada di tepi, kemudian ada sel spermatosit, kemudian yang pada bagian dekat dengan lumen ini adalah spermatid. Nah, kemudian kita bisa identifikasi, kita bisa hitung seluruh sel dalam satu tubulus seminiferus, kemudian kita jumlahkan untuk menghitung indeks spermatogenesis. Semakin tinggi indeks spermatogenesis, berarti semakin baik pula hasil proses spermatogenesis yang terbentuk. Jadi ini kita bisa melihat dari indeks ini kira-kira proses spermatogenesisnya itu berjalan dengan baik, menghasilkan sel-sel dengan jumlah yang banyak atau tidak. Itu kita bisa melihat menggunakan rumus indeks spermatogenesis. Sekali lagi dengan cara menghitung jumlah spermatosit ditambah jumlah spermatid dibagi jumlah spermatogonia ditambah jumlah spermatosit ditambah jumlah spermatid dikalikan dengan 100%. Itu adalah cara mengukur indeks spermatogenesis. Selain itu, sebenarnya kita juga bisa membedakan antara ketebalan, nah ini ya, ketebalan tubulus seminiferus. Kalau normal, tubulus seminiferusnya normal itu spermatozoa dan spermatidnya itu tersusun penuh, banyak ada di sini itu banyak banget. Jadi kita bisa lihat oh tebal atau tipis atau luasannya itu besar atau kecil. Tetapi kalau kita lihat di sini eh, pasti hasil indeks spermatogenesisnya rendah karena di sini sel spermatidnya sedikit dan tidak ada sel spermatozoa sama sekali. Maka lumennya itu terlihat sangat kosong di sini. Berarti spermatozoa yang dihasilkan juga cukup sedikit. Sehingga kalau kita lihat ketebalan dari epitelnya pun juga relatif lebih rendah. Nah, untuk menghitung ketebalan, luas, diameter ini kalian bisa menggunakan aplikasi IMEC Raster yang sudah kalian pelajari di mata kuliah mikroteknik. Selain itu, selain pengamatan histologi, kita juga bisa mengamati uji kualitas sperma. Bagaimana uji kualitas sperma itu? Yang pertama, uji kualitas sperma dilakukan untuk pemeriksaan kualitas reproduksi untuk menghasilkan evaluasi sperma yang objektif, digunakan baik manusia ataupun hewan ternak. Nah, pengamatannya bisa secara makroskopis dan kita bisa lakukan juga secara mikroskopis. Secara makroskopis, kita bisa amati volume sperma, warna sperma, pH, konsistensi, bau, kemudian koagulasi kekentalan, cair atau tidaknya liquidifikasi, dan viskositas. Koagulasi itu mohon maaf penggumpalan, kemudian viskositas inilah yang kekentalan. Nah, ini sebenarnya dari semen ya, misalnya kalian ambil semen dari sapi, kemudian kalian lihat. Kemudian kalian bisa langsung lakukan uji makroskopis berdasarkan dari kriteria-kriteria ini tadi. Nah, kemudian secara mikroskopis, menggunakan mikroskop itu kalian bisa melihat proses pergerakan atau motilitasnya, kecepatan dari sperma itu bergerak, kemudian gerakan massa sel,
kemudian konsentrasi atau jumlah sperma, viabilitas, morfologi atau bentuk. Nah, ini ya, kalau kalian lihat parameter-parameter untuk melihat semen itu banyak, mulai dari volume, koagulasi, likuidifikasi, konsistensi, perhitungan jumlah sperma, motilitas, kematangan, morfologi, viabilitas, dan jumlah leukosit. Nah, ini kalau leukosit ini, jadi kalau misalnya kita menemukan sel darah putih pada sperma, terutama saat kita ambil semen pada sapi atau misalnya semen pada kambing, itu berarti mengindikasikan adanya inflamasi pada, saluran reproduksinya. Ini ya, kalau uji makroskopis, itu caranya adalah kita menampung menggunakan alat yang namanya elektroejakulator. Rata-rata itu adalah 8,6 mili dengan konsentrasi 1 juta spermatozoa, ini pada hewan ternak. Kalau pada manusia, kita bisa menemukan rata-rata volume ejakulasi itu adalah 2,5 sampai 3,5 mili. Sehingga kalau misalnya pada manusia kelebihan itu kita sebut sebagai hiperspermia, sedangkan kalau misalnya rendah itu bisa kita sebut sebagai normal itu mormospermia, kalau yang rendah itu adalah hipospermia, kurang dari 1 mili, dikit banget volume sperma yang dihasilkan atau semen yang dihasilkan. Kalau tidak bisa menghasilkan sperma sama sekali, ya kita sebut sebagai aspersmia, 0 mili. Kemudian kita juga bisa lihat koagulasi dan likuidifikasi, gitu ya. Semen normal setelah ejakulasi itu segera akan menggumpal sekitar 5-20 menit setelah diejakulasi. Jika cepat itu atau terlalu encer atau terlalu cepat dan terlalu encer, itu berarti indikasi adanya gangguan. Warna, kita juga bisa lihat terutama pada pengambilan semen pada sapi, itu kita bisa melihat, warnanya apakah kuning, hijau kekuning-kuningan, atau krem keputih-putihan. Kalau misalnya normal itu berarti krem keputih-putihan, tapi kalau misalnya kuning indikasi banyak leukosit. Kalau hijau kekuning-kuningan berarti ada Pseudomonas aeruginosa, ini merupakan, indikasi adanya patogen yang masuk ke dalam hewan ternak. Bau, nah biasanya tajam namun tidak busuk, kalau busuk berarti indikasi adanya infeksi. pH itu kalau misalnya pada manusia 7,2 sampai 7,8, basah ya. Oke, kalau lebih dari 8 menunjang adanya proses inflamasi atau peradangan gitu ya. Tetapi kalau pada sapi, pH-nya itu agak sedikit cenderung asam, 6,2 sampai 6,8. Kekentalan, bisa menggunakan alat yang namanya viskometer, atau kita bisa mencelupkan batang kaca ke preparat yang kemudian kita tetesi semen, kemudian diangkat pelan-pelan. Kita lihat kental atau enggak. Kalau misalnya bisa tinggi antara sampai 3 sampai 5 senti, itu berarti kita sebut sebagai kental. Oke, bagaimana dengan uji mikroskopis? Untuk uji mikroskopis cukup banyak gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah kalian praktikumkan juga. Kalau misalnya kita mengambil semen pada sapi, itu kita bisa menggunakan yang namanya gerakan massal sel sperma, yaitu kita meneteskan semen sperma ke dalam objek gelas atau kaca preparat, kemudian kita melakukan pengamatan sekelompok sel sperma. Kalau misalnya baik, itu kita bisa indikasi plus 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 gitu ya, itu spermanya itu membentuk gelombang besar, tebal, aktif, dan cepat berpisah. Nah, itu kan berarti indikasinya 80-100% itu spermanya bergerak motilitasnya secara progresif. Namun kalau misalnya buruk, itu berarti saat kita lihat itu tidak ada pergerakan sama sekali atau kurang dari 30% sperma yang progresif. Ini kalau kualitas spermanya motilitasnya buruk, kita tidak bisa awetkan untuk membuat sediaan semen beku pada hewan ternak. Sedangkan kalau baik dan sedang kriterinya, kalau baik 60-79%, kalau sedang 30-59%. Kemudian kita bisa amati masing-masing sel spermanya atau kita sebut sebagai motilitas. Pengamatan pergerakan dan laju sperma, kemudian kita bisa lakukan, harus kita tampung dulu ya, kita ambil sampelnya, dianggap normal jika lebih dari 50% bergerak. Pada sapi 81%, pada kerbau 73%. Dilakukan menggunakan mikroskop dengan suhu 37 derajat Celcius. Kenapa? Kalau menggunakan suhu dingin atau air biasa, itu kemudian dia akan mengalami kematian. Jadi kematiannya bukan gara-gara
memang awalnya jelek tetapi mati gara-gara cara pengamatannya yang salah. Nah, ini kriterianya sperma yang lemah itu kita sebut sebagai anstenozospermia, sedangkan sperma yang mati itu kita sebut sebagai necrozoospermia. Kita bisa hitung menggunakan bilik hitung double improved Neubauer gitu ya, hemositometer. Nah, ini kalau kita lihat sperma yang abnormal, dia tidak akan bisa bergerak, dia muter-muter nggak akan ketemu sama sel telur. Tapi kalau sperma yang normal, dia bisa bergerak progresif kemudian membuahi sel telur. Nah, dari sinilah kemudian dari motilitas sperma tersebut kita bisa grading atau kita bisa buat tingkatan-tingkatan. Grade A sperma yang bagus, grade B itu sperma yang non progresif, yang grade B yang spermanya itu tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, grading ini diperlukan untuk menentukan kriteria semen yang bagus itu seperti apa. Nah, ini beberapa kriteria yang teman-teman kemarin praktikumkan, ada 4 kriteria menurut Parhiskar gitu ya, yang kemudian dihitung menggunakan bilik hitung. Ada juga cara menghitung selain, menggunakan kriteria tadi. Jadi, di sini menarik, jadi, semen sampel itu kemudian, caranya adalah bukan menghitung sperma yang bergerak, tetapi menghitung sperma yang mati. Jadi di sini, sperma itu diamati menggunakan, 56 derajat H2O selama 5 menit gitu ya. Kemudian semua sperma itu mohon maaf saya ralat. Yang pertama semen sampel itu diambil terlebih dahulu, kemudian kita hitung. Kan pasti ada sperma yang bergerak, ada sperma yang tidak bergerak. Yang dihitung, kalau Parhiskar itu kan dia menghitung sperma yang bergerak. Kalau di sini, kita hitung yang pertama adalah sperma yang tidak bergerak sama sekali. Nah, ketemu nih jumlah sperma yang tidak bergerak berapa? Anggaplah sperma yang tidak bergerak ada 30. Gitu ya. Nah, setelah itu kemudian kita injeksi sekitar 100 mikroliter gitu ya dari bilik hitungnya menggunakan air yang panas 56 derajat Celcius dengan durasi waktu sekitar 5 menit untuk membunuh semua sperma yang bergerak. Nah, ketemu kan? Nah, akhirnya total semua spermanya itu mati. Nah, kemudian kita hitung semua totalnya. Nah, misal nih, kita hitung semua total yang sperma yang tidak bergerak, itu adalah 100. Nah, berarti kita hitung caranya adalah 30/100 kali 100%. Berarti tingkat motilitasnya, sorry. T itu adalah sperma yang tidak bergerak, NM adalah sperma yang bergerak gitu ya. NM adalah motil sperm, kemudian T itu adalah sperma yang tidak bergerak. Nah, sperma yang tidak motil ini itu kemudian kita hitung T kurangi NM berapa. Tadi kan T-nya itu adalah 100 lah, anggaplah kita hitung 100. Kemudian NM-nya itu adalah tadi sperma yang tidak bergerak ada 30. Berarti sperma yang motil itu adalah 70. Oke, gitu ya, 70. Kemudian 70 masukkan di sini per 100 kali 100%. Berarti ketemu sperma yang motil itu adalah 70%. Kenapa? Karena mungkin cara pengamatan menggunakan sperma yang mati itu lebih mudah. Cara menghitung sperma yang mati itu jauh lebih mudah dibandingkan menghitung sperma yang bergerak. Karena bergerak itu akan lari kemana-mana. Tetapi kalau yang motil itu jauh lebih mudah. Sehingga cara perhitungan motilitasnya itu bisa menggunakan kriteria yang seperti ini. Terserah teman-teman menggunakan kriteria yang bagaimana. Yang jelas, semuanya itu memiliki keunggulannya masing-masing. Kalau dari sini, keunggulannya adalah kita bisa mengetahui grade, mana yang bergerak progresif, mana yang tidak bergerak progresif, mana yang hanya bergerak di tempat, mana yang tidak bergerak sama sekali. Sedangkan yang di sini kita tidak bisa, karena fokus kajian perhitungannya adalah sperma yang tidak bergerak sama sekali. Nah, kemudian selain motilitas, kita juga bisa menghitung jumlah sel sperma, yaitu kita menggunakan mikroskop yang sama, kemudian menggunakan pelarut TBS, menggunakan bilik hitung yang sama juga, sperma kita harus posisikan selnya itu mati semua, baru kemudian kita hitung. Nah, kalau kita lihat ini namanya, ini kan bilik hitung ya, kemudian bilik hitung itu ada double, segi atas dan bawah. Nah, kita gunakan salah satu, nah misalnya seperti ini,
Ada yang kotak besar, ada yang kotak sedang, ada yang kotak kecil, ada yang paling kecil. Nah, untuk menghitung sperma itu adalah kita gunakan kotak yang warna kuning. Warna kuning itu dimensinya adalah 0,20 kali 0,20 milimeter dengan luas 0,04 milimeter persegi, volumenya dalam kedalamannya 0,1 milimeter, itu volumenya adalah 4 nanoliter. Jadi volume di sini itu adalah 4 nanoliter. Nah, warna kuning ini kalau misalnya kita berbesar seperti ini teman-teman semua, nah disinilah sperma tadi itu kemudian kita hitung jumlahnya berapa. Ini ya cara untuk chamber atau counting chamber, ini adalah bilik hitung yang sering kita gunakan, ini adalah cara untuk menghitung sel sperma. Ada beberapa perbandingan ini, beberapa jenis bilik hitung yang berbeda. Nah, yang kita hitung itu adalah yang di sini dengan volume kedalaman 0,01 milimeter itu adalah cukup 1 sperma saja. Jadi kita bisa hitung spermanya itu berapa. Ini adalah bilik hitung kalau kita lihat secara vertikal. Bagaimana cara perhitungan jumlah sperma? Nah, di sini saya mengacu pada jurnalnya Parhiskar gitu ya. Nah, mereka memberikan rumus di sini, kita cukup hitung aja sperma yang ada pada 5 kotak, 5 kotak biru, 1, 2, 3, 4, 5 dengan luas area 0,04 milimeter persegi. Nah, caranya kita mengambil suspensi sperma sebanyak 10 mikroliter menggunakan mikropipet, kemudian kita teteskan di sini, kemudian kita hitung sel spermanya. Dengan kemudian sel sperma pada 5 kotak 1, 2, 3, 4, 5 ini kita masukkan ke dalam rumus, kalikan 50.000 kalikan 100. Ini adalah volume, kemudian di sini adalah pengenceran. Nah, contoh di sini ketemu 4 sel sperma, di sini ketemu 5 sel sperma, di sini ketemu 7, ketemu 8, ketemu 9. Berapa jumlah sel spermanya? Nah, kalau kita menggunakan 10 mili-ppс, maka rumus untuk menghitung selnya itu adalah total jumlah yang ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 kali 50.000 kali 100, karena kita menggunakan 10 mili ya pengenceran. Maka ketemunya adalah 165 kali 10 pangkat 6. Jadi kalau ketemu juta itu kita kita pangkatkan. Jadi langsung kita sebutnya 10 pangkat 6 adalah juta. Jadi 165 juta sel per mili. Itu adalah cara menghitung sel sperma. Bagaimana dengan viabilitas? Viabilitas merupakan ketahanan atau kemampuan hidup dari sel sperma yang merupakan indikator fertilitas. Karena kalau sperma banyak yang mati, ya berarti tingkat fertilitasnya itu cenderung lebih rendah. Nah, ini kita bisa menggunakan pewarnaan eosin, kita bisa menggunakan giemsa atau gabungan dari eosin negrosin. Sperma yang mati itu akan terwarnai, sedangkan sperma yang hidup itu yang tidak terwarnai. Sedangkan viabilitas sebenarnya kita juga bisa mengamati menggunakan scanning elektron mikroskop. Nah, ini kita bisa menggunakan scanning elektron mikroskop untuk pengamatan dari viabilitas sperma. Nah, ini kalau kita lihat menggunakan pewarnaan eosin negrosin, yang A ini adalah sperma yang hidup, sedangkan yang B yang terwarnai ini adalah sperma yang mati. Pewarna eosin itu mewarnai sel spermanya, sedangkan negrosin mewarnai background belakangnya, sehingga kalau kita lihat di sini pewarnaan ini kombinasi antara negrosin dengan eosin itu membuat jauh lebih nampak sperma yang tidak hidup, karena di sini negrosin mewarnai background dari kaca preparat. Nah, ini menggunakan scanning elektron mikroskop terlihat jelas ya sperma yang viabilitasnya rendah itu biasanya kepalanya itu terjadi kerusakan, kebocoran pada bagian membran plasmanya. Nah, ada beberapa teknik selain kita menggunakan teknik pewarnaan eosin negrosin, kita juga bisa menggunakan teknik membran plasma utuh. Nah, perbedaannya bagaimana? Jadi gini, kalau misalnya kita lihat pada bagian viabilitas sperma, kalau kita menggunakan pewarnaan eosin negrosin, itu kan kita warnai di sini. Maka sperma yang viabel, yang hidup itu adalah sperma yang tidak terwarnai,
sedangkan sperma yang mati itu adalah sperma yang terwarnai. Ini adalah kriteria dari pewarnaan eosinogrosin. Tetapi kalau menggunakan yang namanya membran plasma utuh, itu kita menggunakan hipoosmotik, cairan hipoosmotik yang terdiri dari larutan hostes, NaCl, fruktosa, dan N-asitrat. Dari sinilah kemudian kita mainkan permeabilitas membrannya. Yang namanya sperma yang masih hidup, maka terjadi proses osmosis, kemudian difusi, dan lain sebagainya. Maka sperma yang viabel itu akan terisi penuh larutan gitu ya, karena di sini membrannya masih utuh, sedangkan yang non viabel atau sperma yang mati itu malah cairannya itu akan keluar, sehingga di sini lebih ramping atau spermanya itu terlihat tegak lurus, sedangkan yang viabel itu lebih padat, lebih besar dengan ekor yang melengkung. Nah, ini sebenarnya sama untuk menentukan mana sel hidup dengan sel mati, tetapi yang di sini menggunakan membran plasma utuh, yang di sini menggunakan pewarnaan eosinogrosin, sama-sama untuk melihat viabilitas sperma. Oke, kemudian morfologi. Morfologi juga sama karena bentuk sperma yang buruk atau abnormalitas sperma itu kemudian akan mempengaruhi pergerakan atau mempengaruhi motilitas sperma. Nah, kalau kita lihat sebenarnya yang namanya kita lihat secara dua dimensi itu bentuknya seperti ini ya. Tetapi kalau kita cross section, kita potong itu akrosomalnya itu melengkung seperti ini. Kemudian ini pada bagian midpiece ya, midpiece atau middle piece, kemudian di sini adalah pada bagian ekor. Kita lihat ternyata oh iya, ini gambar nih. Ada beberapa kriteria agen yang kemudian dia mempengaruhi abnormalitas dari morfologi sperma. Contohnya di sini jurnal ini menyebutkan kehilangan dari CSD5 gitu ya. Kehilangan dari gen ini kemudian menyebabkan kepala sperma itu tidak terbentuk dengan sempurna, sedangkan di sini adalah ekor sperma yang normal. Kepala sperma yang normal. Nah, ini perbedaan antara pada mouse atau pada mencit. Ini kalau kita lihat pada manusia, kalau mencit ada ini ya, ada hooks-nya, kemudian lebih panjang, lebih besar. Nih, pada mencit 20 mikrometer, kalau pada manusia itu jauh lebih pendek. Nah, ini kepalanya bulat tumpul. Nah, banyak sekali kriteria-kriteria ya. Di sini contohnya misalnya sperma yang besar, kekecilan, kepanjangan, tervakualisasi, kemudian bentuknya amorfus, kemudian dia memiliki sedikit akrosomal, bahkan dia tidak memiliki akrosom sama sekali. Itu baru kriteria pada kepala spermanya. Lehernya pun juga ada yang asimetri, ada yang lehernya itu bengkok, ada yang irregular, dan ada yang droplet. Nah, ini ya masih nempel-nempel droplet. Ekor pun juga sama. Nah, ini beberapa ekor pendek, kemudian melipat. Ini juga melipat, ada yang double ekornya, duplikat, kemudian ada yang ekornya terdapat droplet sehingga pergerakan dari motilitasnya juga terganggu. Nah, ini kriteria ini bisa kita pelajari, kemudian kita identifikasi kira-kira berapa persen morfologi dari sperma yang normal dan berapa persen morfologi sperma yang abnormal. Cukup banyak ya kriteria-kriteria dari WHO, mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri, cari sendiri referensinya. Setiap WHO itu memiliki edisinya, edisi kedua, edisi ketiga, sampai edisi keempat, kemudian dia memiliki kriteria-kriteria tertentu, mulai dari kepala, bentuk, akrosom, ukuran vakuola, kemudian pada bagian midpiece, bentuknya, size-nya, sitoplasmik, ekor, kemudian panjang, dan lain sebagainya. Nah, kriteria terbantu dari WHO untuk panjang dari sperma itu adalah 10 kali lipat dari kepalanya. Sedangkan kalau dulu WHO itu mengindikasikan bahwa sperma yang baik itu adalah lebih dari 45 mikrometer. Tetapi sekarang hitungannya adalah 10 kali lipat dari panjang kepala. Jadi sebenarnya bukan berdasarkan dari ukuran, karena mungkin setiap sperma itu memiliki ukurannya masing-masing.
gitu ya. Nah, ini yang sering saya gunakan untuk identifikasi kepala sperma atau morfologi sperma pada mencit atau pada tikus, saya menggunakan Wirobag dan Bruce 1975. Ada normal, tidak ada kait, kemudian bentuk seperti pisang, kemudian tidak berbentuk sama sekali atau amorfus, ekor melipat-lipat atau memiliki 2 ekor. Nah, seperti ini ya kriteria-kriteria spermanya, teman-teman semua. Nah, ini juga kriteria dari WHO, kesimpulan dari yang tadi, mulai dari kepala, midpiece, ekor. Ini juga sama. Nah, terakhir, selain proses fisiologis yang kita lihat dari organnya, organ yang terwakili oleh testis dan tubulus seminiferus, kemudian kualitas spermanya, bagaimana sperma jumlahnya, viskositas, kekentalannya, volumenya, motilitas, kemudian viabilitas dan sebagainya. Kita juga bisa melihat dari hormon. Nah, kita bisa menguji yang namanya hormon testosteron. Nah, di sini saya kasih beberapa referensi. Di sini penelitian mengenai kadar testosteron tikus yang diberi pakan tepung daun kaliandra. Nah, ada beberapa alat yang kita sebut sebagai ELISA, di mana ELISA ini berfungsi, salah satunya bermanfaat untuk atau berperan untuk menguji hormon. Nah, yang namanya testosteron itu kita bisa menggunakan kit ELISA dengan panjang gelombang tertentu. Nah, di sini dia menggunakan panjang gelombang 450 nanometer dengan spektrofotometer atau mikrolab. Kemudian dianalisis di Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Gitu ya. Dari sinilah kemudian ELISA itu kan prinsipnya sama seperti imun gitu ya. Dia menggunakan antibody baik direct maupun indirect gitu ya, secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan 2 antibody, antibody primer dan sekunder, ataupun dia hanya menggunakan 1 antibody saja. Nah, seperti ini kitnya. Biasanya kita bisa mengambil sampel dari darah, kemudian darahnya kita ambil pada bagian plasmanya atau kita di sini ya darah dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 10 menit, kemudian bukan plasma, sorry, tetapi serum. Serumnya itu kemudian diambil, barulah kemudian dianalisis menggunakan ELISA. Dari situ kemudian kita tahu karena akan ada korelasi antara hormon yang dihasilkan dengan hasil kualitas sperma yang dihasilkan juga atau dikeluarkan. Dari situ kita bisa melihat bagaimana sih respon proses fisiologisnya. Apakah terjadi penurunan atau kenaikan dari hormon testosteron. Nah, mekanisme kerjanya seperti yang sudah saya jelaskan di slide yang kemarin. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana regulasi kerja dari testosteron. Apakah saat kita memberikan perlakuan itu menurun atau bahkan malah naik. Selain hormon testosteron, sebenarnya kita juga bisa uji GnRH, LH maupun FSH. Sehingga kita lihat tren naik turun dari beberapa hormon reproduksi tersebut dalam proses siklus reproduksinya. Jadi kalau misalnya nanti kita bisa uji secara hormonal, kemudian kita bisa melihat atau menganalisis menggunakan sediaan histologi, kemudian kita lihat juga menggunakan kriteria kualitas spermanya, itu menghasilkan data yang baik, representatif, dan kemudian mungkin bisa dipublikasi baik penelitian di naskah-naskah internasional. Seperti itu ya, moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.